Bismillahirrahmanirrahim. Ulumul Hadis kelas 11 oleh Alfia Nurjahyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukunna sa'id. Kaifa halukunna? La'allakunna bi khairin. Fi hadzal liqa sanabahas 'anid darsi ulumul hadis sa'kalamil lughatil Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah diamanahi untuk mengampu mapel ulumul hadis yang sebelumnya sebenarnya Ustazah mengampu hadis ya. Tapi untuk tahun ini di kelas 11 IPA dan IPS Ustazah juga mengampu mapel ulumul hadis. Dalam pertemuan sebelumnya Ustazah mendapatkan kabar bahwasanya untuk kelas 10 dulu sampai bab mutharrib, dan sekarang Ustazah akan melanjutkan ke bab idraju fil matni. Al-idraju fil matni. Silahkan dibuka bukunya, kemudian perhatikan, dengarkan, dan sambil diharokati dengan pensil Ustazah bacakan terlebih dahulu. Al-idraju fil matni ay yudkhila ahadur ruwati fil hadisi kalaman min indihi biduni bayanan imma tafsiran li kalimatin aw bayanan li hukmin aw bayanan li hikmatin. Nanti jika kurang jelas bisa diulang lagi videonya. Al-idraju fil matni adalah ayyudkhila ahadur ruwati. Ada seseorang rawi, ya. Sudah jelaskan di sini artinya ayyudkhila ahadur ruwati, ada seorang rawi yang memasukkan ya fil hadisi, ke dalam hadis, kalaman, sebuah kalimat, min indihi, dari maksudnya ahadur ruwah, ini kalimat ya, kalimat dari ahadur ruwah, dari seorang perawi tersebut, biduni bayanan, tanpa ada penjelasan bahwasanya kalimat tambahan tadi itu dari perawi tersebut. Imma tafsiran li kalimatin, ya, dan penyelipan kata tersebut bisa jadi berupa tafsiran li kalimatin, penafsiran untuk kalimat hadisnya, ya, au bayanan li hukmin, atau menjelaskan suatu hukum pada hadis tersebut, au bayanan li hikmatin, atau menjelaskan sebuah hikmah dari hadis tersebut. Jadi seperti ini. Al-idraj adalah penyelipan dalam suatu matan, dalam suatu isi hadis, bahwasanya ada seorang rawi yang mana menyelipkan kata-kata dalam hadis, ya, dan itu perkataannya dari seorang rawi tersebut, tujuannya adalah menjelaskan, ya, menjelaskan kalimat hadis, atau menjelaskan juga hukum-hukumnya, atau menjelaskan juga hikmahnya. Contohnya seperti ini. Ustazah seorang rawi misal menjelaskan suatu hadis dari Rasulullah, namun dalam hadis tersebut ada kalimat-kalimat yang mana itu sulit untuk dipahami, atau menggunakan bahasa yang bukan menggunakan bahasa yang jarang kita dengar. Maka seorang rawi tersebut menjelaskan dengan bahasanya, ya, namun di situ tidak ada penjelasan bahwasanya hadis itu, ya, bahwasanya penjelasan itu dari riwayatannya, ya. Jadi dikhususkan atau dimaksudkan untuk menjelaskan suatu hadis, gitu ya. Intinya adalah penyelipan suatu kalimat dalam hadis, ya, berguna ya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau tafsiran li kalimatin, untuk menjelaskan sebuah kalimat, au bayanan li hukmin, atau menjelaskan
suatu hukum au bayanan li hikmatin, atau menjelaskan suatu hikmah. Selanjutnya, makanuhu ma'at tamtsil. Nah, ini tempatnya ya. Tempat dengan contoh-contohnya. Di mana terletak idraj tersebut? Nah, nanti Ustazah akan jelaskan insyaallah. Kita saling belajar ya. Sama-sama belajar. Ustazah juga masih belajar. Wa yakunu fi awalil hadithi wa wasatihi wa akhirihi. Jadi letak idraj itu ya bisa jadi di awal hadis dan bisa jadi di tengah hadis, bisa jadi wa akhirihi, di akhir hadis. Kemudian kita bahas yang awal dulu. Misaluhu fi awalihi. Antuna sambil mengharokati ya. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Misal atau contoh yang pertama adalah idraj, yang mana terletak di awal suatu hadis ya. Sebelum masuk hadis terdapat idraj, yakni dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu ya. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi para pemilik tungkak kaki ya, minan nar, dari neraka, celaka dalam neraka. Maksudnya seperti ini. Asbighul wudu'a, sempurnakanlah salat. Jadi di sini Abu Hurairah menyelipkan kalimat asbighul wudu'a, sempurnakanlah salat. Wailun lil aqabi, celakalah bagi pemilik tungkak. Jadi ketika wudu ya, seseorang tersebut itu membasuh kakinya tapi hanya bagian depan saja, tungkak belakangnya masih kering. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya yang mana orang yang wudu tersebut kok tungkaknya masih kering, wailun, celaka, minanar, dalam neraka nantinya ya. Jadi Abu Hurairah di sini menyelipkan asbighul wudu'a ya, kalimat asbighul wudu'a, yang mana ini bukan ya, ini tidak termasuk kalimat dari Rasulullah. Yang kalimat Rasulullah adalah wailun lil aqabi minan nar. Faqauluhu asbighul wudu'a mudrajun min kalami Abi Hurairah. Faqauluhu asbighul wudu'a mudrajun min kalami Abi Hurairah. Bayyanatu riwayat al-Bukhari anhu annahu qala asbighul wudu'a fa inna Abal Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Perkataan asbighul wudu'a ya, sempurnakanlah wudu, mudrajun, merupakan selipan, min kalami Abi Hurairah, dari perkataan Abi Hurairah. Bayyanathu, untuk apa? Ya, bayyanathu riwayat al-Bukhari. Namun pada suatu riwayat dari Bukhari ya, bahwasanya menjelaskan anhu, tentang perkataan atau selipan kata dari Abi Hurairah ini, Abu Hurairah, annahu qala ya. Jadi ketika di riwayatnya Bukhari, dalam periwayatan Bukhari, si Abu Hurairah ini meriwayatkan lagi asbighul wudu'a ya, ada suatu hadis yang berbunyi asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Fa inna Abal Qasim, karena sesungguhnya ya, Abul Qasim, siapa Abul Qasim? Bapaknya Qasim ya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala ya,
Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi para pemilik tungkak kaki, ya. Celakalah di dalam neraka. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah celaka, ya. Asbighul wudu'a adalah kalimat dari Abu Hurairah yang mana, ya, fa inna Abul Qasim. Nah, di sini masuk yang berarti yang termasuk hadisnya adalah di sini Abul Qasim, Nabi Muhammad, ya. Ani Nabi, biasanya kita mendengar suatu hadis ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai hadisnya itu dari sini. Wailun lil aqabi minan nar. Ketika kita hanya mendengar kalimat seperti ini, mungkin belum 100% paham. Namun di situ Abu Hurairah menyelipkan suatu idraj, ya. Menyelipkan suatu perkalimat di mana menjelaskan kita untuk asbighul wudu'a, menyempurnakan wudu, ya. Jadi kalau kita wudu itu harus dibasuh benar-benar kakinya sampai bagian belakang, sampai sela-sela jari, semuanya harus kelihatan, semuanya harus terkena air dan basah. Namun gimana kalau misalkan sedang sakit, ya? Nah, perbannya itu diusap, diairi, ya, diusap, karena kadang kalau kita sakit kemudian terluka dan diperban, tidak boleh wudu, maka kita cukup untuk membasuh. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang makanuhu fi awwali hadis, ya, tempat idrajnya di awal hadis. Dan sekarang kita bahas idraj, ya, misaluhu fi wasatihi. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Jadi contoh yang kedua adalah idraj yang di tengah suatu kalimat hadis, ya, di tengah hadis, yakni dari hadis Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi, dalam permulaan turunnya wahyu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalam teks hadis tersebut ada suatu kalimat wa kana yakhlu bi gharin Hira fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatal adadi. Dahulu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyendiri, yakhlu, menyendiri, bil ghari Hira, di gua Hira, fayatahannasu, beliau beribadah di dalamnya, di dalam gua tersebut, ghar Hira. Wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatal adadi, pada malam hari dalam beberapa jumlah malam, zawatal adadi. Faqauluhu wa huwa at-ta'abbud mudrajun minal kalami az-zuhri bayyanathu riwayat al-Bukhari min tariqihi bil-lafdin wa kana yalhaqu bil ghari Hira'in fayatahannasu fihi qala wat-tahannus wat-ta'abbud al-layali zawatal adadi. Jadi, ya, perkataan, ya, wa huwa at-ta'abbud, ya, di sini ada wa huwa at-ta'abbud adalah mudraj, ya, suatu selipan minal kalami zuhri, suatu selipan kata dari perkataan az-Zuhri, yang mana, ya, kemudian, ya, riwayat al-Bukhari bayyanathu, Bukhari, dari riwayat Bukhari menjelaskan kalamnya Zuhri, ya, min tariqihi, ya, dari jalannya, ya, dengan lafaz seperti ini. Jadi Bukhari meriwayatkan dari kalam Zuhri tersebut, wa kana yalhaqu bil ghari Hira'in, ya, fayatahannasu fihi qala wat tahannus wat ta'abbud al-layali zawatal anadi, ya, bahwasanya Nabi itu, ya, yalhaqu,
mendatangi ghara Hira, gua Hira, ya. Kemudian beliau itu beribadah di dalamnya dan berkata wattahannus watta'abbud, beribadah ya al-layali pada malam hari dalam beberapa jumlah malam. Jadi di sini at-tahannus kata fayatahannas, tahannasa yatahannasu, fayatahannus yatahannas, tahannasa yatahannusu, ya. At-tahannus di sini kalimat atau kata yang jarang kita dengar, ya. Dan di sini fayatahannas, kalimat tahannus itu sama dengan kalimat at-ta'abbud, yakni apa? Beribadah. Jadi ya, hadis ini diberikan ya, maksudnya diselipkan suatu kata, ada idraj di tengah-tengah ya, yang mana menjelaskan kalimat tahannus, kalimat yang jarang kita dengar. Ini dari kalam Zuhri. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan ketika tatap muka. Jika bisa Ustazah jawab, Ustazah langsung jawab, dan jika belum bisa jawab, insya Allah Ustazah akan jadikan PR. Semoga ini bisa bermanfaat dan terus belajar, ya. Jangan lupa ya untuk sering membaca kitab-kitab gundul supaya kita bisa belajar mengharokati, ya, terbiasa membaca kitab Arab. طيب فيمكن هذا مني شكرا على حسن اهتمامكم. إلى اللقاء ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.